Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung S8 dengan kondisi kerusakannya di bagian kaca touchscreen-nya teman-teman. Yaitu di bagian kaca touchscreen terlihat jelas untuk tampilan pada kaca luar, yaitu bukan LCD ya teman-teman, melainkan kaca LCD atau kaca bagian luar itu retak, dan juga di bagian kacanya itu sudah pada gumbil atau sebagian sudah tidak ada kacanya, yang pecahnya cukup lumayan parah, yaitu di bagian pojok samping bawah kanan dan juga atas bagian kiri. Sebelum kita mengerjakan untuk proses penggantian kaca touchscreen, kita cek dulu untuk kondisi LCD-nya teman-teman, yaitu untuk mengetahui kondisi fungsi dari LCD itu sendiri, seperti fungsi LCD ada shadownya atau tidak, dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Untuk di tutorial kali ini saya akan berbagi tips, yaitu cara penggantian kaca touchscreen Samsung S8 atau yang berbentuk layar LCD-nya itu melengkung atau tipe seri Edge ya teman-teman. Jadi untuk perbaikan seperti ini tidak perlu untuk mengganti LCD, yaitu kita siapkan untuk kaca touchscreen-nya dulu. Dan untuk saran saya untuk penggantian kaca touchscreen khususnya Super AMOLED itu tidak boleh ada tombel ya teman-teman, dan juga tidak ada garis, yaitu tujuannya untuk menghindari resiko kalau ada garis ataupun tombel atau shadow yang parah, itu resikonya sangat tinggi. Apalagi yang normal itu juga tetap ada resikonya teman-teman. Jika gagal, ya nanti LCD-nya bisa rusak dan juga terpaksa mengganti LCD. Jadi di kesempatan kali ini saya akan kasih tips bagaimana untuk menghindari resiko penggantian kaca touchscreen seri layar melengkung di handphone Samsung S8. Kita siapkan dulu alat separator dengan suhu panas di angka minimal 80-90, maksimal 100 teman-teman. Tujuannya untuk sebagai penghangat atau memanasi di bagian LCD-nya dulu. Kali ini saya tidak membongkar handphonenya, melainkan untuk langsung di tahap proses, yaitu mencari celah dulu, yaitu di bagian kaca touchscreen. Untuk di bagian kaca touchscreen kita bikin retak di bagian atas dengan hati-hati ya teman-teman, karena resikonya sangat tinggi. Jika salah spekulasi, salah proses pengerjaan bisa menyebabkan LCD bisa hancur, rusak, black screen, maupun tidak bisa berfungsi sama sekali. Jadi di tahap ini harus extra hati-hati teman-teman. Khususnya itu kuncinya ada di awal proses, yaitu mencari celah dulu di bagian kaca touchscreen yang nantinya akan kita masukin kawat atau benang khusus pemisah. Kita cari celah dulu untuk kita memberikan jalan untuk kita masukin kawat ya teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah yaitu proses awalnya. Kita bisa memberikan cairan seperti penghancur lem atau menggunakan thinner teman-teman. Tujuannya untuk melemahkan yaitu lem pada kaca LCD di bagian atas. Dengan hati-hati kita bersihkan dulu serpihan kaca yang kecil-kecil menggunakan sikat. Oke, untuk di tahap yang itu di bagian kaca touchscreen yang masih ada sedikit
atas yang masih nempel, kita cukil atau kita ambil pelan-pelan, mencari celah dulu. Tujuannya untuk mempermudah memasukin yaitu kawatnya ya teman-teman. Di bagian samping pojok juga harus hati-hati saat proses kita mengambil kacanya. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan LCD bisa keluar tompel, bergaris, ataupun bahkan LCD-nya bisa cacat. Oke, jika kesulitan kalian bisa menambahkan cairan thinner atau cairan penghancur lem ya teman-teman. Tujuannya untuk mengambil serpihan kaca yang tajam atau yang kecil-kecil. Setelah itu kita bersihkan agar tidak ada serpihan kaca lagi, dan di bagian atas juga agar tidak mengganggu proses kita seset menggunakan kawat. Dengan hati-hati untuk kita mengambil kaca touchscreen yang masih nempel di bagian atas teman-teman. Atau lebih mudahnya kita bisa menggunakan seperti alat gerinda, yaitu memotong di bagian khusus atas secara presisi di bagian kaca touchscreen-nya teman-teman. Namun apabila tidak hati-hati juga bisa menyebabkan LCD rusak kalau menggunakan gerinda. Kalau menggunakan gerinda itu harus hafal letak posisi garis pada LCD antara kaca touchscreen serta ketebalan kacanya teman-teman. Kalau menggunakan gerinda terlalu dalam saat memotong itu bisa menyebabkan LCD bisa rusak. Jadi semuanya itu harus dikerjakan dengan hati-hati. Sedangkan di bagian tahap ini saya ada catat sedikit di bagian pojok atas. Perhatikan, saat saya memasukin menggunakan mika tipis itu agak tersenggol oleh di bagian yaitu lapisan pada polarisnya teman-teman. Untuk di bagian lapisan pada polaris LCD itu enggak sengaja saat saya masukin menggunakan mika itu agak terlalu mungkin kurang teliti, padahal saya sudah ekstra hati-hati, namun tetap saja masih ada risikonya teman-teman. Meskipun ada bagian polaris yang agak terkelupas sedikit, namun untuk gambarnya atau kontras layar masih bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita cari celah dulu untuk menggunakan kawatnya teman-teman. Di tahap inilah kita proses untuk menggunakan pemisah alat kawat. Oke, perhatikan saat saya menggunakan kawat teman-teman. Setelah kawat masuk ke dalam di bagian bawah kaca, antara di bawah kaca dan di atas LCD atau di bagian tengah-tengah antara kaca dan LCD, dengan ekstra hati-hati untuk di bagian lubang speaker kita lepas dulu. Lalu kita pelan-pelan untuk mencari celah dan kita gesekkan dengan hati-hati. Di bagian ujung paling samping yang bentuknya melengkung itu kita tekan ke bawah untuk di bagian kawatnya teman-teman. Sedangkan untuk di bagian ini yaitu di bagian atas, karena masih ada serpihan kaca yang tajam, dengan hati-hati kita masukin ke bawah bagian kacanya, atau kita bisa menggunakan alat bantu seperti mika agar bisa mendapatkan celah untuk kita masukin kawatnya. Dengan hati-hati kita lepas dulu atau kita buang kaca yang saat kita memisah itu mudah untuk kita ambil. Tujuannya agar tidak resiko. Kalau tajam dan ujungnya itu lancip, nanti bisa menyebabkan LCD bisa cacat teman-teman. Oke, dengan hati-hati kita akan menyelesaikan untuk memisahkan kaca touchscreen-nya, apakah berhasil atau gagal. Jadi untuk di tahap proses perbaikan penggantian kaca itu tetap saja masih ada resikonya teman-teman. Untuk perbandingan penggantian kaca seperti ini maupun tipe layar biasa ataupun tipe layar melengkung itu tetap ada risikonya. Mungkin perbandingannya kurang lebih sekitar 50 banding 50. Jika sukses ya alhamdulillah, kalau gagal yang harus mengganti LCD. Namun sebelum kita menemukan kegagalan atau mendapatkan kegagalan harus dikerjakan dengan hati-hati. Siapa tahu nanti bisa dikerjakan dengan hati-hati, sukses, dan tidak ada yang namanya resiko atau tidak ada yang namanya gagal teman-teman. Oke, hampir selesai untuk proses perbaikannya atau memisahkan kaca touchscreen-nya. Dengan hati-hati, di bagian bawah ada serpihan kaca yang tajam, kita ambil dulu. Di bagian bawah itu juga sangatlah
berisiko tinggi karena ada bagian kristal LCD atau fleksibel LCD-nya. Jadi serpihan kaca yang tajam atau serpihan kaca yang kecil-kecil harus kita bersihkan dulu atau kita membuang dari tempatnya. Kalau tidak kita ambil, nanti serpihan kaca bisa mengganggu proses perbaikan atau proses pengangkatan kacanya. Jika untuk di bagian besar kita angkat, masih nempel di bagian serpihan kaca yang kecil-kecil, kita ambil pelan-pelan dan hati-hati. Hampir selesai. Oke, kita pelan-pelan untuk menyelesaikan, yaitu proses memisahkan kaca touchscreen-nya. Oke, sudah kita ambil semua untuk kaca touchscreen-nya dan masih ada bagian sedikit, yaitu di bagian pojok bawah ada serpihan kecil-kecil, kita ambil pelan-pelan. Jika sudah selesai, kita coba untuk pengecekan setelah kita selesai untuk memisahkan kaca touchscreen-nya. Hasilnya seperti ini teman-teman, masih ada sisa lemnya. Lalu kita coba untuk menyalakan handphonenya untuk memastikan kondisi LCD-nya ini masih layak dipakai atau tidak. Karena untuk proses ini sangatlah ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Kalau resikonya tinggi harus dikerjakan dengan ekstra hati-hati. Namun sebelum terlanjur untuk mengerjakan itu harus konfirmasi terlebih dahulu sama pelanggan. Kalau berani resiko ya siap kita untuk mengerjakannya. Tapi kalau tidak berani resiko ya tidak usah dipaksa ya teman-teman, karena resikonya sangat tinggi. Jika gagal hasilnya nanti LCD-nya bisa ikut rusak. Oke, untuk proses memisahkan kaca touchscreen sudah berhasil, namun ada kendala sedikit seperti tadi, yaitu di bagian lapisan polaris ujung atas di bagian bawah LCD, di bawah kamera maksud saya, di bawah kamera depan itu ada bagian polaris yang terseset sedikit saat saya menggunakan mika dari awal proses membersihkan di bagian kaca atas ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses membersihkan sisa lem yang ada di bagian LCD. Kita bisa menggunakan cairan alat bantu sebagai membersihkan sisa lem, dan untuk mempermudah membersihkan lem kita bisa menggunakan kapas ataupun menggunakan spons, dan juga bisa menggunakan tisu teman-teman. Yaitu menggunakan tisu atau spons, kita teteskan ke alat tisunya dulu atau alat sponsnya. Jadi jangan langsung diteteskan ke bagian LCD. Dengan hati-hati kita usap secara merata agar bersih untuk LCD-nya. Perhatikan, untuk LCD-nya sudah kembali bersih dan tidak ada sisa lem. Kita lanjut untuk proses, yaitu berikutnya memasang speaker atasnya dulu menggunakan lem LCD dengan secukupnya saja, dan kita lanjut untuk menyiapkan yaitu penggantian kaca touchscreen-nya atau pengganti kaca touchscreen atau glass teman-teman. Ini menggunakan lem OK kering, yaitu lem OK plus kaca touchscreen jadi satu. Kalau saya itu terbiasa menggunakan lem OK cair. Jadi penggantian kacanya, kalau spare partnya itu ada lem OK, saya buang dulu atau kita bersihkan dulu. Jika masih lengket untuk kacanya atau kotor, kita bersihkan menggunakan cairan thinner atau pembersih lem atau penghancur lem. Seperti biasa, untuk membersihkan sisa lemnya kita bisa menggunakan cairan penghancur lem ataupun menggunakan cairan sejenisnya. Kalau saya menggunakan cairan thinner teman-teman, thinner Impala ataupun thinner kelas A atau thinner yang bagus. Jika sudah selesai kita bersihkan, usahakan jangan sampai ada debu yang tertinggal di bagian kaca touchscreen maupun di bagian LCD-nya. Kita lanjut untuk proses pemasangan kaca touchscreen, yaitu kita berikan lem dulu di bagian samping frame-nya, yaitu di bagian ujung atas dan ujung bawah, tidak perlu di bagian tengah. Selanjutnya kita lanjut untuk memberikan lem OK cair. Karena tahap ini saya menggunakan yaitu lem OK cair, bukan lagi menggunakan lem OK kering di bagian kaca touchscreen maupun di bagian LCD. Kita posisikan dulu untuk kaca touchscreen-nya dengan hati-hati untuk menempelkan kacanya ke bagian cairan lem OK cair. Kalau menggunakan lem OK cair itu resikonya juga sangat tinggi. Apabila gagal penerapan saat awal proses pemasangan, itu bisa menimbulkan gelembung udara yang besar ataupun kecil-kecil yang sangat banyak.
Jadi saat kita mempresisikan itu secara berurutan kita tekan secara halus agar cairannya itu menyebar secara merata dan tidak ada gelembung udara yang ketinggalan di bagian tengah layar LCD teman-teman. Oke, kita siapkan untuk gelang karet secukupnya saja jika sudah merata untuk cairan lem mocha ke bagian LCD maupun di bagian kaca touchscreen. Jika masih ada gelembung udara, kita urut secara perlahan untuk menghilangkan gelembung di bagian pojoknya. Oke, kita gunakan gelang karet sebagai perekat agar tidak mudah bergeser layarnya ataupun agar terhindar dari gelembung udara. Selanjutnya kita bisa menggunakan lampu UV atau box UV sebagai pengering lem mocha cairnya. Oke, setelah beberapa menit kemudian jika lemnya sudah kering, tinggal kita pengetesan ulang fungsi dari LCD-nya. Oke, seperti inilah hasilnya setelah selesai untuk proses penggantian kaca touchscreen di handphone Samsung S8. Kita tes dulu setelah selesai proses pemasangan. Oke, kita geserkan ke semua area layar fungsi dari touchscreen-nya. Apakah ada touchscreen yang sebagian error atau sebagian putus jalur atau sebagian tidak bisa berfungsi, jadi harus kita tes semua fungsi layar ini. Alhamdulillahnya semua layar atau semua fungsi dari touchscreen bisa disentuh dengan sangat normal dan LCD-nya tidak ada tombol, tidak ada shadow ataupun tidak ada garis. Hanya saja cacat sedikit di bagian atas atau ujung atas di bagian dekat speaker atau di bagian bawah lubang kamera depan itu dari awal sudah saya jelaskan ada sedikit cacat, yaitu saat proses pengangkatan kaca touchscreen. Namun sudah berhasil dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.